di tengah-tengah kita. Mari kita segera persiapkan diri. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Ustaz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sedang di Jogja atau sedang di luar saat ini? Di luar Jogja, di Masya Allah. di Bantul. Oh, di Bantul. Iya, di luar Jogja, betul, betul. Karena kalau Jogja kota ya, di Bantul di luar kota. Masya Allah. Baik, langsung saja ini karena waktu sudah pukul 8.36, waktu dan kesempatan kami aturkan pada Guru Unda. Tafadhol, Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka pralaunching untuk bedah buku yang insya Allah nanti akan diselenggarakan pada tanggal 30 ya, pada tanggal 30 Juli di Solo ya, insya Allah tanggal 30 Juli di Solo akan ada bedah buku, dan yang membedah tidak hanya saya, tapi guru-guru saya insya Allah, baik memang yang pakar ekonomi Islam, yaitu Ustadz Ismail Yusanto, dan yang satu memang pakar perbankan ya, beliau mantan bankir, khususnya beliau memang background pendidikannya adalah akuntansi ya. Jadi insya Allah itu yang akan membedah, dan insya Allah termasuk saya sendiri yang akan dibedah, tapi bukunya bukan saya. Nah, itu nanti insya Allah akan kita selenggarakan di Solo. Silakan yang berminat untuk ikut, bisa ikut. Dan acara ini memang diselenggarakan oleh siswanya Hamfara. Jadi memang kaitannya dengan untuk penggalangan dana bagi kebutuhan pembangunan kampus Hamfara. Jadi buku kita memang yang kita terbitkan selalu beraliran Hamfara ya, bermadzhab Hamfara. Jadi susul menyusul ada ekonomi Islam mazhab Hamfara, kemudian ada perbankan syariah yang bermadzhab Hamfara, dan sekarang ini hubungannya dengan manajemen ya. Jadi bagaimana manajemen perusahaan yang bermadzhab Hamfara dalam bentuk buku sirkah. Jadi ini memang kita dedikasikan untuk kampus Hamfara, dan kita memang berharap ada dukungan dari Bapak Ibu sekalian untuk mendukung pembangunan kampus Hamfara yang insya Allah sudah mungkin 75%, tinggal finishingnya 25%. Nah, acara ini bagian dari penggalangan dana itu, dan karena supaya semuanya bermanfaat, itu kita gelar dalam bentuk acara bedah buku. Dan silakan yang bisa hadir di Solo. Kalau nggak bisa hadir, mungkin panitia bisa memfasilitasi dengan live streaming-nya ya, live streaming. Nanti teknisnya gimana kita serahkan pada panitia. Nah, oleh karena itu, karena ini adalah pra-launching-nya, jadi saya akan memberikan gambaran, insya Allah gambaran lengkap dari keseluruhan isi buku ya. Nah, buku ini tadi sudah diantarkan oleh Ustadz Agus, bahwa ini memang kita harapkan bisa menjadi pegangan ya, karena ini buku panduan bagaimana mengelola perusahaan, khususnya perusahaan sirkah itu secara kafah sesuai dengan syariah. Itu yang diharapkan. Maka kita kasih judul bukunya Panduan Sirkah Lengkap ya. Lengkap dalam arti panduan, sebagai panduan. Kalau isinya kalau mengharapkan buku itu lengkap ya tidak mungkin ya. Lengkap dan sempurna tidak mungkin. Oleh karena itu, kalau sebagai panduan, insya Allah bisa ya. Berarti panduan itu bisa dijadikan sebagai guidance, paling enggak sebagai guidance, pegangan agar sirkah kita, perusahaan sirkah kita itu bisa kita jalankan secara 100% sesuai syariah. Baik, saya langsung masuk ke materi.
Jadi anggap ini adalah sesuai dengan tagline dalam posternya, taklim. Walaupun judulnya taklim dengan UDC, tapi ini taklim dengan bukunya UDC. Taklim online seputar sirkah. Ini bagi yang belum punya bukunya, insya Allah bukunya seperti ini. Jadi judulnya Panduan Sirkah Lengkap. Jangan lupa di bawahnya, ini buku asli, yaitu apa ada orang yang berjabat tangan. Kalau nggak ada jabat tangannya berarti tidak asli. Ya gitu aja indikatornya. Baik, sebagai pengantar, jadi buku ini memang misi besarnya adalah menjawab pertanyaan, kenapa kita harus bersirkah? Tentu saja ini dalam pendahuluan dalam buku saya memang saya sampaikan, yaitu apa? Kita tengah memasuki euforia ya, euforia umat Islam untuk bermuamalah, untuk berbisnis secara Islam. Euforia umat Islam sekarang itu pengennya bisnisnya sesuai syariah. Nah, puncak euforia ini dipicu oleh apa? Distimulasi oleh munculnya fatwa MUI tentang haramnya bunga bank. Jadi begitu bunga bank itu difatwakan haram karena sama dengan riba, ini terus terang mengguncang dunia persilatan. Mengguncang dunia persilatan. Kenapa? Kalau di dalam buku yang Mazhab Hampara ya, buku Ekonomi Islam Mazhab Hampara jilid 2, yaitu Ekonomi Pasar Syariah. Jadi Ekonomi Pasar Syariah itu buku Ekonomi Islam Mazhab Hampara jilid 2. Di situ saya sampaikan bahwa sistem ekonomi kapitalisme itu punya jantung. Jantung itu pusat peredaran darah. Disebut jantung kalau semua darah masuk ke dalamnya dan semua darah itu keluar darinya. Dan jantungnya ekonomi kapitalisme itu adalah bank. Karena jantung itu sebagai pusat peredaran darah, kenapa darah bisa masuk semuanya dan darah bisa keluar darinya? Karena ada pompanya. Pompanya. Nah, pompanya itu apa? Pompanya adalah suku bunga. Jadi pompanya itu adalah bunga. Jadi jantung itu kenapa bisa berdenyut? Karena ada bunganya. Kalau kemudian fatwa, ini tidak hanya MUI ya, tapi secara internasional, Majma' Fikih Islami juga sudah memfatwakan, jadi MUI-nya dunia, sudah juga memfatwakan bahwa bunga bank itu haram, sama dengan riba. Ini ibaratnya membunuh orang itu langsung ditusuk ke jantungnya. Langsung mati itu. Jadi begitu dikatakan bunga itu haram sama dengan riba, itu sama saja menghentikan denyut jantung. Karena jantung itu bisa berdenyut kan harus ada pompanya. Pompanya itu bunga. Jadi begitu ditusuk langsung berhenti itu jantung. Nah, maka pertanyaannya, kalau bunga itu haram karena sama dengan riba, terus solusinya apa? Alternatifnya apa? Kalau Islam itu mengharamkan satu sisi, itu insya Allah akan memberikan solusi. Nggak mungkin. Kalau Islam itu mengharamkan zina misalnya, solusinya apa? Menikah. Semuanya begitu. Kalau Islam mengharamkan riba, solusinya apa? Bersirkah. Nah, inilah yang menjadi landasan. Kalau memang tegas Allah itu mengharamkan riba, harus ada solusinya, yaitu apa? Bersirkah. Nah, peringatan dari Rasul itu sudah disampaikan 1400 tahun yang lalu tentang cengkeraman riba itu. Ini memang saya tunjukkan di awal-awal buku saya. Jadi buku saya memang tidak langsung membahas tentang sirkah. Tapi cengkeraman sirkah itu disampaikan Rasul 1400 tahun yang lalu, ya Rasul bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanu, ya'kulunar riba, famalam ya'kulhu asobahu min ghubarihi. Sungguh akan datang satu masa di mana semua manusia itu makan riba. Semua orang itu akan
terjebak dengan riba. Faman lam yakulhu, kalau ada orang yang tidak makan riba, asobahu min ghubari. Dia akan terkena debu-debunya riba. Masya Allah. Masya Allah. Dan nampaknya benar-benar itu terjadi di mana sekarang kita ini hidup. Boleh survei. Siapa orang Islam yang sekarang itu, orang Islam yang sudah dewasa, yang tidak terjebak dengan riba, yang tidak pernah makan riba, itu insya Allah terkena debu-debunya riba. Kenapa? Karena jantungnya ekonomi adalah riba. 99% negara-negara di dunia ini sekarang menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Kalau boleh dikatakan begitu. 99%. Dan jantungnya ekonomi kapitalis adalah riba. Berarti benar apa yang dikatakan Rasul. Tidak ada satupun manusia di zaman itu yang tidak makan riba. Kalau ngaku enggak saja terkena debu-debunya riba. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah merasa tidak terlibat riba, jangan khawatir. Insya Allah terkena debu-debunya riba. Ya, mohon maaf ya bagi yang kerja sebagai PNS ya. Gajinya dari mana? Dari APBN. APBN dari mana? Dari utang. Utangnya utang apa? Utang riba. Itu yang namanya terkena debu-debunya riba. Jangan cuma PNS ya, yang kerja di perusahaan-perusahaan, perusahaan PT. Hampir semua modal dari PT itu kebanyakan dari utang bank. Dan karyawannya berarti digaji dengan hasil utang dari bank. Itu namanya terkena debu-debunya riba. Dan seterusnya. Nah, disinilah kita harus tahu. Ancaman riba itu nggak main-main. Ini harus diberi peringatan keras dulu ya. Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirhamur riba yaquluhur rajulu wa huwa ya'lamu asadu min sittatin wa salasina zanzatan. 1 dirham yang dimakan seseorang dan dia tahu bahwa itu riba, dosanya lebih berat dari 36 kali berzina. Masya Allah. 1 kali berzina itu sudah dosa yang sangat besar. Untuk menunjukkan besarnya dosa zina itu bisa dilihat hukumannya ya. Bagi yang belum menikah dicambuk 100 kali, bagi yang sudah menikah dirajam, Masya Allah sampai mati. Itu baru di dunia ya. Kita nggak membayangkan nanti di akhirat seperti apa. Itu sekali berzina. Apalagi 36 kali berzina. Dan itu masih lebih ringan daripada 1 dirham yang dimakan seseorang dan dia tahu bahwa itu dari riba. 1 dirham itu kira-kira cuma sekarang itu paling 60.000, 70.000. Makan riba 70.000, itu dosanya lebih berat daripada 36 kali berzina. Nauzubillah min dzalik. Padahal bunga bank itu enggak cuma 60.000, 70.000. Ingat yang kena tidak cuma yang makan ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi sabda Rasul, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa sahidaihi. Wa qala hum sawaun. Rasul melaknat 4 pihak yang terlibat dalam riba, yaitu yang memakan riba, yang memberi makan riba, yang menjadi juru tulis riba, yang menjadi 2 orang saksi riba. Wa qala hum sawaun. Rasul mengatakan mereka semua sama. Nah, ini yang paling mengerikan di situ. Masalah mereka semua sama. Makanya dalam buku saya itu saya tunjukkan simulasi orang yang kredit rumah. Mungkin harga rumah cash 200 juta. Dengan bunga misalnya flat ya, walaupun bank nggak ada yang flat, pasti bunga majemuk. Misalnya bunganya 10% per tahun. Kreditnya selama 10 tahun. Kalau bunganya flat itu kan bunganya langsung 2 kali lipat. Harga 200 juta berarti bunganya langsung 200 juta. Nah, di buku saya bahas berapa lama dia akan masuk neraka. Dengan hadis ini ketemunya berapa? 200 juta memakan riba atau memberi riba 200 juta itu
siksanya sama dengan 6 miliar tahun siksa neraka. Nggak percaya, baca buku saya. Buku ada. Hadis berikutnya, Nabi bersabda, ar-riba salah sata wasab'una baban. Aisaruha mislu ayyang kihar rajulu ummahu. Riba itu punya 73 pintu dosa. Yang paling rendah seperti anak laki-laki yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Masya Allah. Berzina sudah dosa besar. Apalagi berzina dengan ibu kandungnya. Itu dosa yang paling rendah dari 73 pintu dosa. Berarti yang paling tinggi itu nomor 73 paling tinggi. Yang paling rendah itu sama seperti laki-laki yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Nauzubillah. Itu zina aja sudah dosa besar, apalagi berzina dengan ibu kandungnya. Itu paling ringan dari dosa riba. Nah, saya pernah menyampaikan hadis ini, ada yang protes, itu hadis doif, hadis doif. Ya sudahlah, saya bukan ahli hadis. Kalau nggak mau hadis, ada Qur'annya langsung aja. Ancaman yang paling berat itu malah dari Qur'an. Penghujung ayat Al-Baqarah 275. Wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang yang kembali mengambil riba pada sudah tahu itu haram, nggak mau tobat malah menolak haramnya riba, faulaika ashabun nar. Mereka adalah penghuni-penghuni neraka, hum fiha khalidun. Dan mereka akan kekal di dalam. Masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Ada yang lebih berat dari kekal? Kalau cuma 6 miliar tahun aja belum apa-apa. Selama-lamanya ancamannya. Berarti dosa riba itu nggak main-main. Oleh karena itu, terus solusinya apa? Alhamdulillah, Islam memberi solusi yaitu bersirkah. Dan sirkah ini luar biasa. Dalam buku saya sebutkan hadis Nabi tentang sirkah. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi berarti itu firman Allah, tapi dalam redaksi Rasul. Ciri-ciri hadis qudsi apa? Diawali dengan qala Allahu Ta'ala. Jadi ini sabda Nabi, tapi dari firman Allah. Qala Allahu Ta'ala, ana salisu syarikaini. Malam yakhun ahaduhuma sahibahu. Fa in khana kharajtu min bainihima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ana salisu syarikaini. Aku menjadi pihak ketiga dari dua pihak yang bersirkah. Wah, Masya Allah. Masya Allah. Nggak terbayangkan ya. Nggak terbayangkan. Saya, alhamdulillah, sudah banyak bersirkah. Sirkah yang paling dahsyat itu apa? Kalau ada salah satu mitra kita itu, duitnya banyak. Miliuner. Apalagi triliuner. Wah, rasanya itu luar biasa. Dan ini yang ikut bersirkah bukan cuma triliuner, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pengumuman dari Allah. Kalau ada dua pihak yang bersirkah, saya siap menjadi pihak yang ketiga. Makanya para ulama memberi penjelasan. Yang dimaksud apa sih? Allah ikut dalam bersirkah itu, penjelasan dari ulama, Allah siap memberi barokah. Siap memberi berkah kepada orang yang bersirkah. Barokah itu memang tidak harus banyak ya, barokah. Para ulama menjelaskan barokah itu apa? Barokah adalah ziyadatul khair. Bertambah-tambahnya kebaikan. Jadi ciri-ciri harta yang barokah itu apa? Ciri-ciri harta yang barokah itu yang kalau dinikmati, kalau dinafkahkan, kalau dipakai untuk makan itu membuat yang makan makin taat kepada Allah. Untuk nafkah kepada anak-anak, kepada istri, istrinya semakin taat pada suami. Anak-anaknya semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin rajin beribadah. Itu sangat nikmat. Itu namanya harta yang barokah. Nggak harus banyak.
Untuk apa? Hartanya miliaran tapi berantem terus sama istrinya. Anaknya bejat, anaknya nakal. Anaknya kena narkoba, anaknya main perempuan. Anaknya nggak pernah pulang ke rumah. Duitnya miliaran. Itu namanya tidak berkah. Sudahlah, kalau mau nuruti nafsu di dunia nggak ada habisnya. Kalau mau memuaskan nafsu itu tempatnya di akhirat, bukan di dunia. Jadi di dunia itu yang penting bahagia. Bahagia itu bisa didapat dari mana? Dari harta yang barokah. Salah satu. Nah, pengalaman saya bersirkah ya. Kenapa sirkah itu berkah? Karena sirkah itu mempertemukan pihak-pihak yang saling berkekurangan. Manusia nggak ada yang sempurna. Saya ini tidak sempurna. Saya banyak kekurangan. Tapi setiap manusia, insya Allah ada kelebihan. Jadi manusia diciptakan Allah, di satu sisi ada kelebihannya, di sisi lain ada kekurangannya. Semua manusia begitu. Cuma indahnya kehidupan ini, kelebihan dan kekurangan orang itu bisa saling menutupi. Mungkin orang melihat saya, kelebihannya apa? Bisa ngomong lah. Ya karena dosen itu kerjaannya ngomong. Tapi saya lemahnya apa? Misalnya manajemen. Saya manajemennya lemah. Ada orang yang mungkin ngomong nggak pinter. Untuk promosi nggak bisa. Tetapi manajemennya sangat bagus. Nah ini kalau bersirkah, klop gitu loh. Jadi yang satu manajemennya bagus, tapi untuk marketingnya mungkin lemah. Yang satu marketingnya bagus, tapi manajemen di dalam pengelolaan perusahaannya lemah. Nah ini kalau bersirkah, insya Allah, istilah orang Jawa apa? Tumbuh oleh tutup. Tumbuh oleh tutup. Dan inilah yang menghasilkan keberkahan. Nah, Allah akan ikut dalam sirkah itu syaratnya apa? Allah ikut sirkah tapi nggak ingin bagi hasilnya. Jelas Allah Maha Kaya, Maha Besar, nggak mungkin lah. Allah ikut terus untuk memberi berkah. Tapi syaratnya apa? Kata Allah, syaratnya apa? Malam yakun ahaduhuma sohibahu. Syaratnya, salah satu pihak yang bersirkah tidak mengkhianati pihak yang lain. Khona itu adalah khianat. Dan khianat itu memang letaknya di hati. Lawan dari khianat itu amanah. Jadi kalau sirkah itu memang yang paling berat pengalaman saya itu memang amanah. Karena orang kalau sudah bersirkah, misalnya dia punya uang ya, punya modal 100 juta. Kalau sudah dipasrahkan kepada pengelola, itu sandarannya cuma apa? Percaya. Dan orang yang menyerahkan modal, pemodal itu tidak boleh ikut mengelola. Kalau memang dia mau jadi pemodal murni, walaupun boleh saja pemodal plus pengelola bisa. Nanti akadnya kan tinggal mengikuti. Tapi kalau mau dia itu bermodal, dia berkontribusi modal saja secara murni, maka dia nggak boleh ikut mengelola. Berarti apa? Pertaruhannya adalah percaya sama pengelola. Dan dia nggak bisa ngontrol, nggak bisa ngontrol. Kalau minta laporan bisa, tapi kalau ngontrol seperti kalau dalam PT Dewan Komisaris itu nggak boleh cawe-cawe. Nah kalau memang dia mau cawe-cawe ya jangan pemodal saja, sekali kan ikut pengelola gitu, boleh itu. Tapi kalau memang dari awal akadnya itu pemodal sudah nggak bisa cawe-cawe. Dan itu berarti pertaruhannya apa? Percaya. Sehingga orang yang dipercaya itu harus bertakwa kepada Allah. Yang ngontrol itu Allah. Dan Allah itu tahu ini amanah atau tidak. Kalau sampai ada bibit-bibit khianat, Allah mengatakan apa? Fa'in khona kharajtu min bainihima. Kalau ada yang berkhianat salah satu saja, saya akan keluar dari sirkah itu. Nah, apa tanda-tanda Allah itu keluar?
sirkahnya nggak barokah. Apa ciri-ciri sirkah yang nggak barokah? Mohon maaf ya, mohon maaf. Ciri-cirinya berantem terus antar pesirkahnya. Itu seperti di neraka itu. Ya ibaratnya kayak rumah tangga lah. Rumah tangga kalau sudah nggak berkah cirinya apa? Ya kayak neraka, suami istri berantem terus itu sudah nggak berkah. Mungkin makanannya itu nggak halal. Anaknya nakal, dikasih tahu nggak nurut, itu tanda-tanda rumah tangga yang tidak barokah. Demikian juga dalam bersirkah nanti bisa dideteksi ya. Kalau dikit-dikit udah konflik, dikit-dikit sudah tegang, dikit-dikit sudah berantem. Itu tanda-tanda tidak barokah. Jangan-jangan Allah sudah keluar dari sirkah. Sayang sekali kalau Allah keluar tidak barokah. Padahal yang namanya perusahaan yang barokah luar biasa ya Allah. Walaupun tidak banyak keuntungannya, tapi barokah itu nikmat betul. Ziyadatul khair. Insya Allah akan membawa kepada kebaikan. Nah, karena ini masih pra-launching ya, nanti launching bedah bukunya di Solo itu tanggal 30, saya akan beri gambaran isi bukunya apa sih, kok berani-beraninya mengatakan ini lengkap. Kita lihat, ada 27 bab ya, 27 bab. Bab pertama pendahuluan. Isinya tentang apa? Tadi sudah saya sampaikan, euforia sirkah. Jadi saya sampaikan di dalam pendahuluan ini, ketika umat Islam sudah bereforia untuk bersirkah, sayangnya apa? Mohon maaf saya tunjukkan dalam pendahuluan itu, sayangnya tidak berkecukupan dalam ilmu bersirkah. Akibatnya ingin lari dari riba, tapi masuk riba lagi. Ibarat ingin keluar dari mulut buaya, masuk mulut singa. Bedanya apa sih? Kalau mulut buaya langsung dikeletak. Langsung ditelan kalau mulut buaya. Kalau mulut singa mungkin dijilat-jilat dulu. Tapi jangan khawatir, lama-lama ditelan juga. Kayaknya awalnya sirkah. Wah, sesuai syariah. Tapi ujung-ujungnya riba. Itu kan ibarat keluar mulut buaya, masuk mulut singa. Ada yang nggak dengar suara saya? Masih kedengaran ya suara saya? Jelas, bagus. Jelas. Berarti Ustaz. ada gangguan kalau yang sangat jelas. tadi ada yang merasa tidak jelas, berarti gangguan pribadi. Baik, kalau dalam pendahuluan ini saya tunjukkan, jangan sampai ingin berpindah kepada sirkah, tapi mengulang kesalahan yang sama, terjebak riba lagi gara-gara apa? Nanti kata kuncinya itu dalam menghitung bagi hasil. Jadi buku saya nanti stressingnya di situ. Kalau kita tidak bisa menghitung bagi hasil yang benar, mohon maaf ya, di buku saya yang rekonstruksi Bank Syariah dan BMT itu salah satu kritik yang saya berikan itu, bagi hasil yang dilakukan Bank Syariah itu masih belum syar'i, dan itu bisa terjebak kepada riba. Kenapa salah? Karena masih menggunakan revenue sharing, bukan profit sharing. Jadi yang dipakai di Bank Syariah itu masih revenue sharing. Revenue sharing itu nanti kayak royalti ya. Royalti itu juga revenue sharing. Itu tidak syar'i. Kenapa? Karena masih mengandung horor. Kalau revenue sharing itu horor. Kenapa? Itu baru pendapatan, belum keuntungan. Nah, yang disebut keuntungan itu kan pendapatan dikurangi beban atau dikurangi biaya. Itulah yang disebut keuntungan. Kalau nggak bisa menghitung keuntungan, berarti itu nanti khawatirnya sebenarnya bukan bagi hasil, tapi bagi modal. Itu makan modal. Itu satu sisi. Sisi lain yang kita kritik dari Bank Syariah, kalau menabung dengan tabungan mudharabah,
itu siap menerima bagi hasil, tapi dijamin tidak rugi. Hati-hati loh ya, kalau kita itu menyerahkan dana, tidak mau rugi tapi minta bagi hasil, itu mohon maaf sama dengan riba. Walaupun judulnya bagi hasil, tapi itu riba. Itu yang saya kupas mendalam di buku Rekonstruksi Bank Syariah. Itulah yang saya khawatirkan, yang kita khawatirkan, mereka itu pengennya hijrah dalam tanda kutip ya, hijrah dalam makna bahasa, pengennya berpindah dari riba menuju sirkah, tapi masih terjebak riba lagi. Gara-gara apa? Gara-gara nggak mau beli buku saya. Ini iklan sebentar ya. Nggak apa-apa ya, Ustaz Agus. Terus ada iklan. Itu dalam buku, dalam pendahuluan. Kemudian masuk, makanya kita harus tahu riba itu apa. Riba itu harus jelas. Saya tunjukkan riba itu apa. Riba ada dua macam. Ada riba fadl, ada riba nasi'ah. Ini harus kita ulas dulu. Jadi mungkin ada yang kemarin sudah ada yang nanya, ini kok apa materi sirkahnya kok cuma separuh gitu loh. Memang buku saya ini kalau boleh dibilang separuh-separuh. Separuh itu belum masuk. Jadi yang mendalam, sirkah mendalamnya itu separuh bagian. Ya memang kita khawatir jangan sampai langsung masuk pembahasan sirkah sebelum tahu riba itu apa. Nah, ini pembahasannya mulai dari ancaman riba seperti tadi kita tunjukkan, kemudian nah ini yang rame, biasa kan kalau ada aksi mesti menimbulkan reaksi. Begitu ada fatwa MUI mengatakan bunga bank itu haram sama dengan riba, pasti muncul fatwa-fatwa yang membela bunga bank. Nah, dalam buku saya tunjukkan ada 9 pendapat yang mengatakan bunga bank itu halal. Bunga bank itu halal. Ada 9 pendapat. Ini hasil kumpul-kumpulan dari saya dan dibantu oleh Ustadz saya. 9. Dan kita coba bantah satu-satu. Termasuk yang kemarin viral ya, ada Ustadz terkenal mengatakan bunga bank itu halal karena untuk mengimbangi inflasi. Nah, itu pendapat yang ketiga. Jadi ada 9 pendapat. Nah, kita kupas satu-satu. Itu masuk bab 4, yaitu pendapat-pendapat yang menghalalkan bunga bank, ada 9, langsung kita bantah satu persatu. Termasuk mengatakan bunga bank halal karena tidak berlipat ganda, itu paling populer ya. Oke, masuk bagian 2, jadi buku saya ada 4 bagian ya. Bagian pertama tadi, seputar riba. Bagian 2, sebelum masuk sirkah, kita harus paham tentang seputar muamalah Islam. Nah, muamalah yang kita maksud memang muamalah maliyah. Karena muamalah ada makna yang besar, makna yang umum, ada makna yang khusus, yaitu muamalah maliyah. Kalau muamalah yang besar, yang umum itu mulai dari sistem politik Islam, ada sistem ekonomi Islam, ada sistem pergaulan Islam atau sosial Islam, ada sistem pidana Islam, ada sistem pendidikan Islam, ada politik luar negeri Islam, itu muamalah dalam arti umum. Nah, makanya harus tahu apa bedanya muamalah dalam makna umum dan makna khusus, yaitu muamalah maliyah. Kita mulai dari pembahasan hukum syariah. Nah, hukum syariah itu dibagi 2, yaitu hukum wad'i dan hukum taklifi. Kenapa ini harus kita bahas? Karena kebanyakan umat Islam sekarang pemahamannya hanya seputar hukum taklifi saja. Ciri-cirinya apa? Kalau pertanyaan ini halal apa haram? Ini halal apa haram? Itu ciri-ciri pertanyaan seputar hukum taklifi. Kalau hukum wad'i pertanyaannya bukan halal haram. Ini sah atau batal. Kalau pertanyaannya seputar halal haram, berarti ini lebih kepada nanti larinya ke transaksi-transaksi muamalah. Mohon maaf, biasanya yang dibahas MUI itu lebih kepada transaksinya.
Misalnya koperasi. Bagaimana membuat koperasi syariah? Itu mesti transaksi apa yang masih haram. Simpan pinjamnya sudah benar belum? Jual belinya sudah benar apa belum? Sewa menyewanya sudah benar apa belum? Ini yang diperbaiki. Itu tinjauan hukum taklifi. Tapi koperasinya sah atau batal tidak ditinjau. Kenapa? Karena pembahasan hukum wad'i tidak populer. Makanya kita tunjukkan hukum syariah itu tidak hanya hukum taklifi, tapi juga hukum wad'i. Hati-hati, kalau sampai hukum wad'inya itu batal, itu semua amal di atasnya itu jadi haram. Karena hukum wad'i itu hukum yang mendasari hukum taklifi. Contohnya apa ya? Contohnya misalnya berumah tangga. Berumah tangga itu harmonis, rukun, damai, sejahtera, sakinah, mawadah, warohmah. Tetapi akadnya batal. Mungkin ijab kabulnya batal. Atau tidak pakai wali. Mohon maaf, kalau nikah nggak pakai wali, walaupun rumah tangganya itu harmonis, tentram, damai, bahagia, itu semuanya haram. Semuanya haram. Suami menafkahi istrinya itu haram. Suami menggauli istrinya dianggap zina. Selamanya zina. Nggak bisa ditaubat. Punya anak ya haram. Menafkahi anaknya haram. Nanti anaknya nikah jadi walinya haram. Dia mati diwarisi, anaknya juga haram. Semuanya haram. Gara-gara apa? Nikahnya batal. Dalam bisnis juga sama. Makanya ini ada pembahasan khusus pentingnya memahami hukum wad'i. Bayangkan kalau bikin koperasi ternyata akadnya batal. Semua amal koperasinya jadi haram. Termasuk membuat PT, perseroan terbatas. Ternyata PT itu akadnya batal. Nanti jual belinya, produksinya, sewa menyewanya, hasilnya semuanya haram. Gara-gara apa? PT-nya batal. Kenapa batal? Karena tidak memenuhi ketentuan syirkah atau perseroan yang benar. Nah, ini pentingnya syirkah di situ. Bayangkan, punya PT sudah bertahun-tahun, hasilnya haram semua itu. Gara-gara apa? Akad PT-nya batal. Sayang, tidak barokah. Hanya membawa ke neraka. Makanya harus paham apa beda hukum wad'i dan hukum taklifi. Kemudian kita juga ingin bantah pendapat-pendapat orang-orang Islam liberal ya. Orang Islam liberal itu misinya kan ingin membuang kitab fikih, intinya gitu. Dengan alasan bahwa hukum syariah itu bisa berubah mengikuti perubahan zaman dan tempat. Sehingga pendapat ulama zamannya Imam Syafi'i, zaman Imam Hambali udah buang saja, nggak sesuai zaman lagi. Nah, ini harus perlu dibahas khusus. Bahwa hukum itu tidak berubah sampai besok hari kiamat. Yang nampaknya berubah itu hanya bentuk-bentuk kehidupan. Kehidupan manusia itu tetap. Nanti kalau masih ada yang nggak paham, baca bab 7. Untuk bisa baca caranya gimana, terserahlah. Tidak ada keharusan membeli buku ya. Yang penting membaca. Bab 8 baru masuk muamalah maliyah. Muamalah maliyah bagian dari muamalah secara makro tadi. Yang ke-9, ini juga membantah, mohon maaf, kaidah fikih yang mengatakan al-aslu fil muamalah al-ibahah. Malam jadi dalilu tahrimi. Hukum asal dari muamalah itu mubah. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Ini kalau nggak hati-hati dengan kaidah ini, berbahaya kalau nggak hati-hati. Bagi orang awam, pegang kaidah ini langsung nanti melakukan apa saja dalam muamalah boleh. Nah, itu kita bantah. Kaidah ini cocoknya untuk benda, bukan untuk muamalah. Jadi yang lebih tepat al-aslu fil asya al-ibahah. Malam jadi dalilu tahrim. Hukum asal dari benda itu mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Jadi kalau ini dipakai untuk muamalah, bagi orang awam bahayanya apa? Pokoknya kalau nggak ada dalam dalil Quran sunnahnya itu diharamkan ya boleh gitu.
Ditawari asuransi. Asuransi dalilnya ada nggak? Nggak ada, berarti boleh. Ditawari gade, ada nggak? Kalau nggak ada, boleh. Ditawari jual beli saham, ada nggak dalam Quran saham? Nggak ada, berarti boleh. Boleh, boleh. Nah, ini kita bantah secara khusus. Bab 10 akad dalam transaksi muamalah. Itu sudah kita siapkan ada sekitar 14 akad ya, yang biasa muncul ya, mulai jual beli, nanti ada jual beli kredit, jual beli pesanan. Jual beli pesanan ada 2, ada salam, ada istisna, nanti ada ijarah, ada samsaroh, ada sirkah itu sendiri, kemudian ada hukum utang piutang dan seterusnya. Baru pembahasan tentang hukum multi akad ya. Nah, ini kenapa kita bahas khusus, karena memang agak berbeda dengan MUI. Jadi MUI mengatakan multi akad itu boleh selama tidak ada unsur yang mengharamkan. Karena pakai kaidah tadi. Jadi halal ketemu halal itu jadi halal. Nah, kalau kita memahami dari hadis naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an safqataini fi safqatin wahidatin, Rasul melarang 2 akad dalam 1 akad, itu maknanya akad halal ketemu akad halal digabung menjadi haram. Itu kita bahas secara khusus. Baru bagian 3 transaksi muamalah secara mendetil ya. Ada sekitar 15 tadi, tapi kita pisahkan dengan hukum utang piutang dalam Islam. Karena ini menjadi face to face dengan sirkah ya, utang piutang ini. Permodalan kapitalis itu mengandalkan utang. Harus dibahas secara khusus, perbedaan secara diametral antara akad utang dengan akad sirkah. Baru masuk hukum sirkah dan jenis-jenis sirkah. Nah, yang saya maksud dengan full intisari dari buku ini adalah bagian 4, yaitu apa? Panduan sirkah. Nah, ini babnya baru khusus. Yang pertama, keorganisasian perusahaan sirkah. Jadi kalau membuat struktur organisasi, yang membedakan dengan PT itu apa? Kalau PT kan paling tinggi Dewan Komisaris, ke bawahnya Dewan Direksi, baru pegawai-pegawai. Kalau dalam sirkah nggak boleh. Kalau sirkahnya mudharabah, nanti kita harus ada board of pemodal, board of investor istilahnya, ada board of investee, itu kedudukannya sejajar dan hubungannya garis putus-putus. Itu kalau mudharabah. Nah, ini dibahas bab 16. Kemudian bab 17, kalau pengelola itu ingin mengangkat pegawai atau pekerja, itu harus tahu akad ketenaga-kerjaan dalam perusahaan sirkah. Bab 18, pembuatan akad sirkah. Ini kita berikan contoh draftnya ya, lengkap pasal per pasal. Bab 19, nah baru, ini sudah kita singgung di awal tadi, yang menunjukkan bahwa pengelola itu amanah bisa membuat laporan keuangan sirkah. Kalau nggak bisa membuat itu, berarti bisa saja dia amanah, tapi tidak kafaah, tidak profesional. Jadi kalau kita itu ingin bersirkah, tidak hanya dengan orang yang amanah saja, nggak cukup. Harus amanah dan kafaah. Kafaah ditandai dengan apa? Ditandai dengan membeli buku saya. Nggak nyambung. Ya, supaya kafaah harus belajar laporan keuangan sirkah. Terus baru masuk ini yang paling paling bikin mules itu akuntansi keuangan sirkah. Yang paling panjang ya. Kenapa harus kita tunjukkan alurnya supaya ngerti sampai kepada laporan laba rugi itu caranya gimana. Walaupun dengan contoh yang paling mudah yaitu perusahaan jasa ya. Tapi simulasinya kita kasih contoh. Sampai kalau sudah tahu bagaimana membuat laporan keuangan,
keputusan bagi hasil itu setelah laporan keuangan selesai. Jadi nanti yang agak beda dengan akuntansi biasa, yang konvensional itu nanti keputusan untuk private ya, mengambil modal atau mengambil keuntungan. Kalau dalam akuntansi biasa itu ya sewaktu-waktu bisa diambil. Itu boleh saja kalau perusahaan pribadi, kalau sirkah enggak boleh. Enggak boleh pemodal asal ngambil modal itu enggak boleh. Kalau sampai ngambil itu harus tutup buku dan harus perubahan akad. Enggak bisa sembarangan. Maka private ini kemudian kita ganti dengan istilah akun bagi hasil, bukan akun private. Walaupun selalu kita kasih kurung ya. Supaya pemetaannya ngerti posisi bagi hasil itu di mana di dalam akun akuntansi. Masuknya dalam akun prive ya, prive tulisannya. Yang membacanya apa? Private. Bab 22 baru masuk kalau bisnisnya itu perdagangan. Agak sedikit perbedaan akuntansinya. Agak lebih kompleks ya. Bab 23 metode kalau labanya tidak dibagi. Harus hati-hati. Itu merubah akad. Kenapa? Karena yang dulunya pengelola murni kalau laba tidak dibagi, dia harus berubah akad karena dia menjadi pengelola plus pemodal. Sehingga itu mempengaruhi proporsi bagi hasil. Karena nisbah bagi hasil dalam sirkah itu tidak mengikuti persentase modal. Seperti kapitalis. Kalau kapitalis, saham itu langsung mengikuti modal. Dalam Islam enggak. Kaidahnya al-wadi atau al-mal warifku ala mastolahu alaih. Kerugian itu dibagi sesuai proporsi modal, tapi kalau keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Kalau keuntungan dibagi sesuai modal, nanti nggak ada namanya sirkah mudharabah. Nggak ada. Karena mudharabah itu pengelola nggak ada modal sama sekali. Kemudian bab 24, di tengah perjalanan ada penambahan modal baru atau masuknya pesikah baru. Harus tahu mekanismenya. Ini kita bahas bab 24. Terus bab 25 kalau mau menjual saham, istilah kalau kapitalis. Boleh nggak? Boleh. Istilahnya itu sebenarnya mengganti pesirkah. Dan harus tahu prosedurnya. Yang terakhir adalah bab pembubaran sirkah. Harus tahu prosedurnya. Karena pas bubar itu harus tutup buku dan melihat posisi neraca. Apakah posisinya itu untung, atau impas, atau rugi. Dan itu cara menyelesaikannya beda-beda. Bab 27 penutup, berarti selesai. Alhamdulillah, sementara cukup dulu, sudah 1 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita sudah simak bersama tadi bagaimana gambaran secara lengkap yang sudah lengkap digambarkan oleh Gurunda dari mulai bab 1 sampai bab 27. Bagaimana isinya? Ya memang harus baca secara lengkap bukunya. Bagaimana agar bisa baca bukunya? Monggo nanti apakah mau pinjam atau mau punya bukunya. Yang penting ada bukunya. Baik. Baik, kita buka sesi tanya jawab, Ustaz. Ya, Walaupun pengantar ya. Baik, kita masuk ke sesi kedua, sesi tanya jawab. Namun sebelum ke sesi pertanyaan, sambil menunggu barangkali ada yang mau menuliskan pertanyaan di chat, silahkan. Atau kalau mau yang bertanya langsung, silahkan bisa raise hand. Ya, kami ulangi kembali, insya Allah untuk bedah buku panduan syirkah lengkap ini akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2023, bertempat di Salaview Hotel Solo. Ya, bagi Bapak Ibu sahabat sekalian yang mau berniat untuk mengikuti secara offline ya di sana di Solo, dipersilahkan untuk segera mendaftar ke admin atau ke link yang sudah diedarkan di grup. Kemudian jika Bapak Ibu sekalian ternyata memang jauh dari Solo atau tidak sempat hadir ke TKP, ya, hadir ke Solo, silakan bisa mengikuti secara online, ya, live di Zoom. Nanti silakan juga bisa daftar, silakan bisa ditanyakan di grup. Ya. Baik, alhamdulillah sudah
harga early bird berapa? Oh iya, saya belum spill harganya ya. Baik, untuk mengikuti acara secara offline di Selapjo Hotel, silahkan Bapak Ibu bisa mengikuti dengan harga tiket masuknya 500.000 sudah termasuk dengan buku panduan sirka lengkap. Kalau kemudian mendaftar di sana on the spot ya, itu seharga 600.000 sudah termasuk dengan buku. Kalau Bapak Ibu mengikuti secara online di Zoom, nanti Bapak Ibu silakan bisa mengikutinya dengan harga tiketnya sekitar 400.000 sudah termasuk buku dan rekaman. Kalau bukunya ternyata sudah beli, sudah punya, silakan bisa ikut tanpa buku dengan harga 150.000 saja untuk online. Ya, silakan. Baik, itu beberapa dan nanti insya Allah akan dikabarkan lagi di grup ya. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa berjumpa secara offline di Solo. Kita nantikan. Kalau tidak, kita bertemu di ruang Zoom lagi. Bersama saya lagi, insya Allah nanti akan memandu. Baik, sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk di chat dan ini sudah ada satu juga yang bertanya langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mau tanya langsung nih Ustaz. Ya. Baik, nanti ngantri dulu ya Pak. Silakan bisa raise hand dulu. Ini kita bacakan dulu pertanyaan sudah masuk atau yang sudah ngantri. Baik, pertanyaan pertama mana tadi? Oh ini permintaan bukan pertanyaan dari Pak Mazudi. Setelah mengikuti taklim ini, apakah boleh kami menyebut guru kami saat mengutip pernyataan Ustadz? Ini izin Ustadz. Ya, boleh silakan. Ustadz, Allah. Asal ngutipnya nggak keliru aja. Baik. Alhamdulillah sudah diizinkan, Pak. Beli buku panduan lengkap sirkah belinya di mana? Nah, nanti baik kita langsung ke dimana, apa? Ke admin aja. Baik. Nanti kan bisa ikut dapat bukunya, bisa ikut online gitu loh. Bisa dapat rekamannya. Tapi kalau nggak mau ya beli buku saja nggak apa-apa. Nggak paksa. Sebenarnya buku itu fasilitas untuk ikut acara. Jadi supaya tidak terjadi multi akad ya. Jadi itu pendaftaran kemudian dapat free buku. Tapi kalau mau beli buku aja ya boleh saja. Gitu ya. Baik. Itu bisa lewat bisa admin ya. Semuanya admin. bisa lewat adminnya Ziswaf ya. Ya. Silakan bisa menghubungi admin Ziswa ya. Atau sekalian aja langsung mengikuti bedah bukunya biar kafah ya. Baik. Mana ini? Dari Lina Syafiq. Ustaz mohon penjelasan bagaimana jika ada seseorang yang mempunyai tanah kemudian bersyirkah dengan kontraktor untuk perumahan. Tetapi di perjalanan ada akad yang tidak sesuai, di mana uang tanah disetor sesuai rumah yang terjual, tetapi tidak terlaksana. Apakah pihak pemilik tanah bisa mengajukan perubahan akad? Ya intinya perubahan akad itu dibolehkan ya dan dimungkinkan. Kalau dalam perjalanannya memang membutuhkan, memerlukan perubahan akad. Boleh-boleh saja. Tapi ada syarat dan ketentuannya. Yaitu apa? Harus tutup buku dulu. Maka yang paling penting di dalam pembelajaran buku ini adalah cara menutup buku yang benar. Karena setiap nanti ada perubahan, misalnya masuk modal baru, atau mau merubah akad, harus tutup buku. Supaya apa yang sudah dilaksanakan ada pertanggungjawaban secara akuntansi, harus ada. Baru nanti berakad baru. Termasuk kalau mau merubah nisbah itu boleh kok. Asalnya 60-40%. Mau jadi 50%, 50% ya boleh, tapi tutup buku dulu. Supaya apa yang dikerjakan itu ada rekodnya, tahu pertanggungjawabannya. Kalau ada untung ya dibagi dulu, atau mau ditahan labanya, kan ada rekodnya, ada laporannya. Baru nanti berakad dengan akad yang baru. Insya Allah semuanya prosedurnya begitu. Gitu ya, Allah. Baik, alhamdulillah. Berikutnya dari Ustaz Diki Zulkarnain, ini orang Klaten kayaknya sahabat.
Mohon maaf, hanya biasa. Bagaimanakah bentuk syirkah jika modal merupakan harta waris dari sebuah usaha orang tua yang telah wafat dan salah satu ahli waris adalah pengelola? Iya, ini dari artis ya, Diki. Diki Chandra itu. Oh, Diki Chandra. Jadi kalau ada harta waris dibagi dulu. Sampai jelas proporsi kepemilikannya. Apakah itu uang atau barang, misalnya rumah, ya diselesaikan dulu pembagian warisnya. Kalau memang harus diuangkan, ya dijual dulu. Kalau sudah jelas proporsinya, baru nanti bersirkah gitu loh. Nah, kalau bersirkah, tinggal menentukan siap. Ini sirkahnya sirkah apa? Mau sirkah mudhorobah atau sirkah inan, kan pilihannya paling itu. Terus siapa yang modal murni, siapa yang pemodal plus pengelola. Nah, kalau tahu bagian warisnya kan nanti tinggal ditulis di neracanya kan. Misalnya si A berapa, si B berapa, si C berapa, itu semua ditulis dalam modal. Terus nanti ada draft akad sirkahnya itu harus sendiri. Karena kalau di dalam akuntansi itu pengelola tidak dicatat soalnya. Yang dicatat kan cuma modal saja. Tapi itu akan dikunci dengan draft akad sirkah. Penting sekali draft itu. Karena itulah ketahuan berapa proporsi bagi hasilnya. Allah. Baik, ini tadi agak putus-putus, alhamdulillah sudah lancar lagi. Baik, kita ke penanya langsung dulu. Ada Bu Reni dari Tangsel. Silakan bisa unmute, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz, juga Pak Agus. Ya, sebetulnya tadinya saya nggak begitu tertarik, Pak Ustadz, dengan ekonomi syariah itu, karena jelimet ya, banyak sekali hal-hal yang kemudian sangat bertentangan gitu ya. Misalnya selama ini masyarakat awam itu kan cuma berkoperasi gitu ya, Pak Ustadz, atau bikin CV atau bikin PT. Nah, kebetulan kalau saya bukan aktivis di masyarakat dalam hal ekonomi, hanya ikut-ikutan di bidang koperasi gitu, karena kebetulan dulu saya ngumpul di majelis taklim bikin koperasi. Lah tadi Pak Ustadz bilang koperasi itu haram. Saya bingung Pak Ustadz, gimana ini? Apanya yang haram Pak Ustadz? Karena akadnya kan begini, kita mengumpulkan uang sebagai tabungan gitu ya, ada tabungan wajib, ada tabungan sukarela, ada tabungan wajib sukarela gitu ya. Terus ada yang namanya kas gitu. Mereka kumpulkan. Saya bukan pengurus Pak Ustadz, tapi dulu saya sempat mendirikan. Kemudian mereka ternyata mereka membuat semacam usaha warung lah sembako. Setiap anggota kita beli ke sana. Kemudian modalnya dari koperasi itu ya Pak Ustadz. Kemudian mereka jual, kemudian mendapat untung. Nah, saya nggak tahu apakah mereka tentu saja mungkin diberi salary ya Pak Ustadz. Nah, sudah saya tahu dari Pak Ustadz bahwa koperasi menerapkan ada 2% setiap kali orang meminjam gitu Pak Ustadz ya. Saya nggak mau, saya takut. Jadi saya nggak mau pinjam Pak Ustadz. Jadi saya simpan, kemudian kalau butuh uang saya mengambil gitu aja Pak Ustadz ya. Tapi kemudian saya sampaikan bahwa ini haram. Tapi dia kemudian membawa fatwa dari MUI tentang bank syariah, tentang koperasi syariah. Nah, karena saya nggak begitu paham, ya saya diem aja akhirnya, nggak ngerti. Tapi untuk antisipasi saya nggak mau pinjem lagi ke itu, hanya sekedar menyimpan saja. Dan saya bukan niat untuk mengambil atau untungnya lah, nggak seberapa menurut saya dibandingkan kalau dosanya gitu aja. Nah, kira-kira bagaimana penjelasan Pak Ustadz kenapa koperasi bisa haram atau merupakan riba gitu Pak Ustadz. Baik. Ya, gitu aja. Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Terima kasih Bu Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Reni. Jadi saya luruskan ya. Jadi kalau mengatakan koperasi haram itu salah ya. Jadi
Salah. Jadi yang benar koperasi itu batal ya, atau batil ya. Jadi akad koperasi itu batal, bukan haram. Batil itu artinya buruk gitu Batil Pak itu Ustadz. maknanya tidak sah akad. Tidak sah. Itu nikah ibaratnya kumpul kebo gitu. Astagfirullahaladzim. Sama Jadi aja haram Pak Ustadz. haram itu amalan di atasnya gitu loh. Oh. Jadi laki-laki perempuan kumpul kebo tanpa akad nikah itu kan kalau dia menyebut itu keluarga yang batal, keluarga yang tidak sah. Maka kalau dia beramal itu jadi haram gitu loh. Misalnya laki-laki mencium perempuannya, Haram. itu haram gitu loh. Karena tidak dilandasi dengan akad nikah yang sah. Demikian juga koperasi gitu loh. Koperasi itu kalau akadnya batal, jual belinya jadi haram. Minjamnya haram, sewa menyewanya haram. Bagi hasilnya juga haram, semuanya haram. Jangan khawatir. Gara-gara apa? Pembentukan koperasinya itu tidak sah. Hati-hati dengan istilah batal. Itu yang disebut tadi apa? Hukum wad'i. Ibarat sholat juga begitu. Kalau sholat bacaannya bagus, hafalannya banyak, suratnya panjang, rukuk, sujudnya bagus, tapi nggak wudhu. Ada manfaatnya? Nggak ada. Dianggap tidak sholat sama sekali. Ditobati nggak bisa. Kenapa? Karena sholatnya tidak sah, karena batal. Kenapa batal? Karena tidak wudhu. Wudhu itu syarat sholat. Syarat sahnya sholat. Pembahasan tentang syarat, tentang sebab, tentang sah batal itu namanya hukum wad'i, bukan hukum taklifi. Nah, itu di buku saya bahas khusus beda antara hukum wad'i dengan hukum taklifi. Dan tadi sudah saya katakan, memang di MUI tidak masuk ke wilayah itu. Pembahasannya cuma transaksi-transaksi saja. Itu berarti hanya pembahasan hukum taklifi. Hukum taklifi itu halal haram. Sedangkan hukum wad'i sah atau batal. Waduh, MUI bisa. Nah, kalau pengen bukan sesat, pembahasannya tidak dimulai dari awal. Membahas di ujung gitu loh. Iya, tapi tahu kan bedanya? Bahaya. Itu bahaya seperti dong, orang Pak Ustadz. konsultasi nikah ya. Ini suami saya sering marah-marah, sering pukul, nggak ngasih nafkah, terus diselesaikan akhirnya rukun. Tapi nggak membahas dulu nikahnya benar nggak, ternyata kumpul kebo. Nah, yang dibahas MUI itu di wilayah ini berantemnya inti. Tapi dulu itu nikah apa nggak ditanya gitu loh. Jangan salah paham ya. Iya. Dianggap MUI sesat kan gawat. Terus kenapa Pak Ustadz tidak mengusulkan supaya MUI itu memperbaiki batal dan atau akan itu batal atau sah atau tidak sahnya sebuah lembaga keuangan se-Indonesia ini, senegara ini gimana sih Pak Ustadz? Iya, karena saya nggak boleh masuk ke dalam. Nah, maksud saya, apa mungkin kita juga turut bertanggung jawab Pak Ustadz dengan kebodohan ya, kita sangat MUI? bertanggung jawab. Cuma lagi resisten kan dengan pemikiran yang mendasar ini. Nah, lalu supaya koperasi itu akadnya benar, bagaimana Pak Ustadz? Itu silakan baca buku saya yang rekonstruksi Bank Syariah dan BMT. Kalau koperasi itu masuknya BMT. Karena BMT itu izinnya, legalitasnya pakai koperasi. Itu pembahasannya di buku itu. Ya, bukunya juga nggak tahu. Pak Agus mungkin bisa kasih tahu ya bukunya. Iya. Baik, insya Allah nanti bisa. Itu pembahasan koperasi di situ. Baik. Terima PT kasih dan Pak Ustadz. koperasi ya. PT dan koperasi. Ya, baik. Makasih Pak Karena Ustadz. Bank Syariah itu legalnya pakai PT, BMT itu legalitasnya pakai koperasi. Makanya itu saya bahas mendalam, terus solusinya bagaimana, itu sudah ada semua. Makanya saya sebut rekonstruksi. Gitu ya, Allah. Ya, kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Harus baca itu ya, harus baca mendalam. Apa tidak ada kuliahnya Pak Ustadz supaya? Iya. Kalau di Core Isaac ada. Insya Allah nanti mudah-mudahan. Ada kuliah perbankan syariah. Kemarin dibuka nggak ada yang daftar ya, nggak jalan. Sayang amat ya. Kita buka kelas kalau laku, kalau nggak laku ya sudah tutup lagi.
Insya Allah Oh, kalau iya. banyak peminatnya kita buka kelasnya. Iya, Pak Ustadz, mestinya dibuka ini karena koperasi itu kan diwajibkan, Pak Ustadz. Bayangkan setiap kota itu koperasinya ada 1000 minimal itu, Pak Ustadz. Kalau seandainya semuanya akadnya batal, transaksinya jadi haram, aduh, gimana itu? Ya itulah Pak Ustadz, ini kayaknya apa kurang sosialisasi ya, sehingga banyak yang akad koperasinya menjadi batal. Aduh, sayang banget nih umat Islam semuanya jadi terjerumus kepada keharaman. Astagfirullah. Baik. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Reni atas atensi, pertanyaan dan juga banyak tanggapan luar biasa. Oh, ini ada tanggapan dari Pak Abdul Qadir. Silakan kuliah di Hamfara. Kuliah Ketemu langsung itu sama Bu Reni. Hamfara itu apa sih, Pak Ustadz? Sekolah Tinggi Ekonomi Islam. Hamfara. Hamfara itu singkatan Hadza min Fadli Robbi. Itu tempatnya Ustadz Agus Yohana itu. Oh, itu kampus, Pak Ustadz. Kampus ya. Betul. Kalau saya ngajar di situ. Saya Wah. dosen di situ, tapi kalau yang dekemi di sana itu Ustadz Agus Yohana. Masya Allah. Kalau yang jauh-jauh susah kuliahnya, lagian kita udah lewat, Pak Ustadz, bukan masa kuliah ini. Sebenarnya kita juga buka kelas yang eksekutif, tapi ya kembalinya tergantung ada pesertanya enggak. Yang kelas eksekutif berarti yang kelas eksekutif itu yang tidak tinggal di asrama, karena kalau mahasiswa reguler itu wajib tinggal di asrama. Karena ada pesantrennya, jadi untuk ngejar sakofah ya, bahasa Arab, kajian usul fikih dan sebagainya itu harus, terutama hafalan ya, hafalan Quran itu harus di pesantren. Tapi untuk yang tua-tua itu sebenarnya ada kelas eksekutif. Dulu sudah pernah kita buka, tapi ya tergantung pesertanya. Gitu ya, Allah. Ya, terima kasih. Baik. Kurang peminat Nah, nenek-nenek, insyaallah. kakek-kakek, Mas. Baik. Terima kasih banyak. Kita masuk ke, ini masih ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan dari Pak Deswandi. Ustaz mau tanya secara garis besar, syirkah saya sebagai pengelola. Saya sebagai pengelola tanpa modal. Berarti berbagi keuntungannya setelah dihitung biaya pengeluaran dikurangi pendapatan setelah dibagi berapa, Ustaz? Kebalik ya. Setelah pendapatan dikurangi biaya. Pendapatan dikurangi biaya mendapatkan keuntungan. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan nisbah. Kalau sirka itu di awal draft akad sirka, itu di buku saya kasih contoh draft yang lengkap ya, draft akad sirkah yang lengkap itu di buku ada. Yang paling penting nanti di pasal 4, pasal 5 ya, agak lupa saya, kalau enggak 4 ya 5. Pasal 5 itu nanti ada kesepakatan proporsi bagi hasil. Misalnya pengelola 60%, kemudian pemodal 40%. Kalau misalnya modal awal itu katakanlah 100 juta. Setelah 1 bulan, kemudian modalnya bertambah menjadi 150 juta. Berarti keuntungannya berapa? Keuntungannya 50 juta. Nah, 50 juta itu dibagi 60% untuk pengelola, 40% untuk pemodal. Gitu caranya. Cara yang paling sederhana. Kalau cara yang pakai akuntansi ya nanti dibuat laporan keuangannya dari laba rugi. Nah, laba rugi itu dihitung dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, nanti ketemu laba kotor istilahnya. Dan seterusnya itu di buku insya Allah sudah ada. Gitu ya, Allah. Baik, alhamdulillah. Bisa nambahkan langsung, Ustaz. Saya Deswandi. Oh ya, silakan. Ya, Silakan, Pak. Berarti pembagiannya itu lebih besar pengelola daripada pemodal ya, Ustaz? Sesuai kesepakatan. Sesuai kesepakatan. Tadi kaidahnya kan al-wadi atau al-mal warifhu ala mastolahu alaihi. Kalau ada kerugian, rugi dibagi sesuai proporsi modal. Berarti maknanya apa? Pengelola itu nggak nanggung kerugian selama pengelolanya amanah. Tapi kalau keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Kesepakatan bisa sama, bisa enggak.
Bisa juga mengikuti modal juga boleh. Kalau semuanya pemodal. Nah, gitu ya, itu insya Allah sudah dijelaskan di buku, terutama kaidah bagi hasil. Nah, ini ada yang menunjukkan bukunya itu. Buku rekonstruksi Bank Syariah dan BNI. Ya, itu yang buku sebelumnya. Pak, belinya ke Pak Agus ya, Baik. Pak? Pak Ustadz. Yang ini Ya, pokoknya rekonstruksi ke Bank Syariah. admin semua nanti biar. Adminnya Pak Agus. Insyaallah nanti silahkan Admin bisa. Ziswaf itulah, sama aja lah di. Ya, Kak Oh, Ajin. Dewi Jiswa. Ibu tergabung di grup ya, Bu? Saya tergabungnya banyak sama Pak Ustadz, Oh, yang Muslim banyak. sejati, politik Islam, kemudian banyak pokoknya saya, tapi belum sempat mengikuti ekonomi syariah karena banyak Baik. banget. Di grup dan ini, saya, di grup peserta taklim online ini masuk juga ya, Bu? ya saya ikut ya, makanya saya bisa Baik, terhubung. nanti bisa hubungi admin, itu ada adminnya siswa di sana, insyaallah. Iya, baik. Terima kasih. Baik. Sama-sama, Syukran Bu. Ustaz. Ya, sama-sama Pak Deswandi. Berikutnya ini ada pertanyaan di grup. Ustadz, bagaimana kalau syirkah dengan margin sharing, apakah boleh? Margin sharing. Ya, ini ada, misal beli barang 100.000, uang dari pemodal, kemudian dijual 125.000, ada margin 25.000. Dengan margin sharing 60% pengelola dan 40% pemodal dari 25.000 tadi. Ya, kalau dasar baginya dari margin sharing enggak boleh ya. Bagi hasil dari keuntungan, bukan dari margin penjualan. Karena margin penjualan itu belum keuntungan bersih. Karena biaya kan tidak hanya dari kulaan. Biaya itu bisa dari harga kula, nanti bisa juga untuk transport, untuk listrik, untuk handphone. Nah, itu harus ditotal semuanya sebagai beban gitu loh. Nah, pendapatan dikurangi beban, baru ketemu keuntungan. Jadi prinsip bagi hasil itu tetap profit sharing. Bukan revenue sharing, juga bukan margin sharing, tidak boleh. Gitu ya, Allah. Baik, alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya, oh ini pertanyaan buku. Kalau beli bukunya saja berapa, Ustaz? Berapa, Ustaz? Boleh spill? 250.000 kalau. Nah, 250.000. Karena Tapi tebal, kalau hampir 600 halaman dan ya, hardcover. hardcover ya, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, silakan. Tapi kalau mau lengkap dengan penjelasannya, ya silakan bisa ikut sekalian dengan bedah bukunya biar jelas. Saya sudah ikut kelas syirkah. Oh, ini Bu Heni ya, Masya Allah. Bu Heni Titik, ini serta senior kajian online guru. Baik. Baik, silakan kalau mau beli bukunya saja atau ikut kelas online-nya sekalian juga, alhamdulillah, insya Allah, untuk tambah-tambah ilmu dan pahala lagi. Baik, berikutnya ini masih ada satu pertanyaan dari Bu Siti Khadijah. Alhamdulillah saya sudah memiliki bukunya, alhamdulillah. Bahasanya mudah dimengerti. Nah, ini kebetulan saya guru ekonomi di Madrasah Aliyah. Dalam akuntansi konvensional ada namanya private tadi ya. Tadi saya dengar penjelasan private itu tidak ada. Kalau mau diambil harus langsung bagi hasil. Pertanyaan saya, jadi untuk pengelola murni, dari mana pendapatannya Ustadz? Apakah tunggu bagi hasil atau diberikan gaji per bulan seperti yang kita ketahui direktur di PT yang memiliki gaji? Bagaimana pengelola di syirkah? Iya, tadi sudah sempat saya singgung, kalau privi atau privo ya, privo itu pengambilan modal sewaktu-waktu boleh asal itu milik pribadi ya, perusahaan pribadi, bukan syirkah. Kalau syirkah, nggak ada istilah privo ya, istilahnya itu bagi hasil. Setelah bagi hasil baru diputuskan apakah dibagi atau ditahan. Jadi laba ditahan atau labanya dibagi. Kalau labanya dibagi, maka itu akunnya bisa menggantikan akun prive. Intinya begitu. Tapi kalau ditahan, itu merubah akad. Hati-hati ya. Kalau laba ditahan, itu merubah akad. Nah, itu penjelasannya di buku ada. Kemudian, terus kalau tidak ada prive, dari mana pengelola dapat gaji? Pengelola tidak boleh digaji kalau dalam syirkah.
Tidak seperti PT ya. Kalau PT Dewan Direksi digaji, komisaris saja digaji kalau PT. Kalau dalam Islam, pemodal nggak boleh digaji, pengelola juga nggak boleh digaji. Yang boleh digaji, yang wajib digaji hanya karyawan. Kalau karyawan wajib digaji. Karyawan nggak boleh gajinya itu bagi hasil, nggak boleh. Nah, pengelola itu tidak boleh dapat gaji, haknya hanya bagi hasil. Kalau nggak ada bagi hasil gimana? Berarti pengelolanya tidak profesional. Manfaatnya kenapa? Hikmahnya ya, kenapa pengelola nggak boleh dapat gaji? Supaya amanah dan kafaah itu. Supaya serius dalam mengelola. Karena kalau nggak menghasilkan keuntungan kan nggak makan dia. Karena nggak ada gaji. Supaya sungguh-sungguh. Kalau nggak, kalau dia sudah digaji nanti enak-enakan. Nanti dia makan modal terus itu. Tahu-tahu selesai, bangkrut, dia kan nggak nanggung kerugian. Ini dilaporkan rugi, padahal dimakan untuk gaji terus. Zolim itu namanya, nggak boleh. Nah, karena pengelola nggak dapat gaji, kan dia harus jungkir balik supaya dapat keuntungan. Makanya saya rekomendasikan periode tutup buku itu 1 bulan, biar kayak gajian. Dan nanti kan bisa dilihat itu untung apa rugi. Kalau masih rugi ya nanti bisalah ngambil utang dari modal boleh, tapi utang statusnya bukan gaji. Yang nanti harus dibayar ketika sudah bagi hasil. Gitu ya, Allah. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak. Berikutnya Pak Najib. Oh, ini bertanya Hampara. Jenjang kuliahnya S1 S2. Hampara baru S1, doakan mudah-mudahan bisa buka S2 insyaallah. Baik. Sudah ada pertanyaan masuk lagi ini dan ada Bu Yuli ini mau bertanya langsung ya. Silakan Bu Yuli. Assalamualaikum Ustaz. Maaf, Maaf Bapak. Maaf. Baik, silakan Pak Yuli. Mau tanya Pak Ustadz Dwi. Ini terkait yang sistem di dusun itu, terkait apa? Misalkan kita punya tanah, terus digarap di orang, ditanami albasia itu kan. Nah ini kadang sebelum waktunya udah dijual, tapi karena belum laku banyak terus disusui, saya bilang disusui. Misalkan saya yang butuh yang punya tanah, yang garap kan belum mau jual, saya tak jual, disusui sama yang garap. Terus dia, tapi nggak langsung ditebang, ditunggu sampai taruhlah tambah 2 atau 3 tahun lagi. Nah ini apakah boleh seperti itu, ataukah bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama Pak Yuli. Ya mohon maaf ya, di buku saya sudah saya jelaskan pada bab pembahasan jenis-jenis sirkah, khusus sirkah pertanian itu haram hukumnya, nggak boleh. Baik muzaraah ataupun mukhabarah itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Itu dalil-dalilnya sudah kita sertakan dalam bab jenis-jenis sirkah. Yang boleh sirkah pertanian itu hanya musakot. Jadi musakot itu sirkah antara pemilik kebun, bukan pemilik lahan, pemilik kebun dengan perawat kebun. Jadi sirkah musakot itu kebunnya harus sudah ada. Kemudian bersirkah dengan petani. Petani hanya merawat, menyirami, merawat sampai berbuah. Nanti buahnya dijual, dibagi sesuai kesepakatan. Dan musakot itu ketika panen, tanamannya tidak hilang dengan panen itu. Misalnya korma, kalau zaman Nabi korma, panennya kan buahnya diambil, itu pohonnya masih ada. Itu namanya musakot. Kalau di sini mungkin mangga dipanen, tanamannya masih ada. Jadi yang dibagi hasil panenannya. Tapi kalau yang disirkahkan itu adalah pohon jati misalnya, panen itu ditebang, itu enggak bisa. Menjadi musakot enggak bisa. Termasuk tanaman semusim nggak bisa semua. Musakot, tanaman padi, tanaman jagung, termasuk pisang, ini nggak bisa karena ditebang habis. Jadi musakot syaratnya apa? Hasilnya kalau dipanen tidak menghabisi tanaman pokoknya. Gitu ya, Allah. Iya. Berarti tidak boleh ya, Tat, ya?
Mohon maaf, itu berarti misalkan kita jual apa, kita nanam itu, sedangkan kita tanahnya kontrak, nggak boleh ya Tat ya? Nggak boleh. Nggak Jadi, boleh. Oh iya, iya. menyewakan lahan untuk pertanian itu nggak boleh. Boleh. Sirkah, Terima kasih, Tat. muzaroah atau mukhobaroh juga tidak boleh. Yang boleh hanya musakot. Gitu ya. Ya, terima kasih, Tat. Baik, alhamdulillah, sama-sama Pak Juli. Baik, tadi ada yang mau bertanya langsung sepertinya. Siapa ya? Pak Edi ya, Bu? Ya. Pak Edi Budi Permono. Oh, belum tersambung. Baik, kalau begitu saya bacakan dulu beberapa pertanyaan ini. Waktunya tinggal 5 menit lagi ternyata. Insya Allah tidak terasa. Bolehkah pengelola tersebut melakukan court terhadap perusahaannya? Ya boleh saja, asalkan tidak mengganggu cash flow ya. Makanya sirkah yang baik itu pengelola harus membuat proposal, paling enggak bisnis plan itu harus jelas. Supaya tahu menghitung payback period ya, periode apa titik impas ya, atau break even point lah. BEP-nya itu sampai berapa bulan. Nah, selama menunggu BEP itu kan pengelola itu harus makan kan. Nah, itu memang harus ada dana cadangan untuk diutang kalau memang belum bagi hasil. Itu sudah diajukan sejak awal kepada pemodalnya. Ini untuk kebutuhan operasional, untuk kebutuhan pembelian aset, terus ini untuk cadangan. Cadangan itu nanti selama belum bagi hasil itu bisa diutang. Misalnya kebutuhannya itu totalnya 70 juta, cadangannya 30 juta misalnya. Asal semua tercatat, semua bisa dipertanggungjawabkan, nanti kalau sudah bagi hasil kan harus boleh dicicil juga. Dicicil untuk membayar utang-utangnya selama belum bagi hasil. Gitu ya, gambarannya kira-kira gitu. Allah. Baik, alhamdulillah. Baik, ini karena waktunya terbatas, mungkin satu pertanyaan terakhir, Ustaz. Kalau pemegang saham ada yang menjadi direktur dan komisaris, apakah berhak menerima gaji sebagai komisaris atau direktur? Iya, dalam sirkah intinya nggak boleh ada gaji. Semua pesirkah haknya itu bagi hasil. Kalau ada tunjangan itu tunjangan untuk operasional saja, bukan gaji ya. Misalnya operasional untuk transport. Ya, transport memang khusus untuk operasional perusahaan. Untuk telepon ya telepon perusahaan. Makan siang ya makan siang ketika di perusahaan. Atau tugas perusahaan. Nah, itu namanya tunjangan operasional. Boleh. Dan jangan besar-besar. Nanti kalau terlalu besar, overhead-nya besar, nanti bagi hasilnya makin lama, makin panjang. Nanti payback periodnya, periode untuk kembali modal itu jadi panjang. Gitu ya, Allah. Baik, alhamdulillah. Mohon maaf Bapak Ibu dan sahabat sekalian yang sudah hadir karena waktunya terbatas dan ini tadi sudah disampaikan oleh Gurunda bahwa ini adalah pra-launching sehingga memang baru diberikan spill-nya saja ya, beberapa gambaran besar dari buku beliau Panduan Syirkah Lengkap yang insya Allah akan dibedah pada tanggal 30 Juli nanti di Hotel Salaview Hotel di Solo. Jadi Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian yang nanti mau mengikuti secara lengkap bagaimana kupas tuntas seputar buku beliau yang baru, silakan bisa hadir di Salaview Hotel untuk mengikuti acara bedah bukunya. Dengan harga tiket masuk sekitar 500.000 sudah termasuk buku. Nanti kalau bukunya sudah ada tinggal dikurangi saja berarti. Atau kalau yang mendaftar di sana on the spot 600.000 untuk tiket masuknya. Dan bagi Bapak Ibu sahabat sekalian juga yang hanya ingin mengikuti lewat online karena mungkin jauh atau tidak sempat ke Solo, silakan bisa mengikuti lewat online di Zoom ya. Untuk tiket seharga 400.000 itu yang termasuk buku dan rekaman, atau 150.000 saja bagi yang sudah buku atau tidak atau tanpa buku ya ikutnya. Baik.
Baik, terakhir sebelum kita tutup mungkin ada closing statement dulu, Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah pra-launchingnya sudah kita dapatkan walaupun hanya overall ya dari gambaran utuh dari buku itu. Oleh karena itu silahkan kalau ingin pendalaman ya paling bagus ya membaca isi bukunya. Tapi membaca buku itu memang tetap ada kelemahannya kalau tidak ada penjelasannya. Maka diharapkan memang sebelum ikut bedah buku di Solo memang idealnya membaca dulu. Jelas itu waktunya tetap terbatas sehingga sudah siap dengan pertanyaan. Nah, kalau di Solo nanti bisa offline ketemu, siap dengan pertanyaan, termasuk yang online juga nanti difasilitasi kalau sudah siap pertanyaan, insya Allah bisa terbahas, semoga bisa terbahas dengan baik ya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih banyak kepada Gurunda atas ilmunya pada pagi hari ini, dan juga Bapak Ibu sahabat sekalian yang sudah hadir pada ta'lim online di pagi hari ini. Terima kasih banyak yang sudah hadir dari Aceh, kemudian dari mana tadi Medan, dari bahkan ada yang dari Malaysia ini, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa lagi nanti di tanggal 30 Juli di kajian bedah buku panduan syirkah lengkap baik secara online maupun offline. Ya, insya Allah akan dibersamai oleh guru-guru kita. Tadi Ustadz Condro sendiri, kemudian ada Ustadz Ismail Suwanto dan juga Ustadz El Chandra. Nanti ini kita akan menyaksikan duet maut antara Ustadz El Chandra dan Ustadz El Condro. Insya Allah. Baik, terima kasih banyak. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Syukuran Ustaz. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Sehat selalu Ustaz. Dapat keberkahan. Amin. Amin. Insyaallah. Sampai ketemu. Insyaallah. Dari Kudus ya. Terima kasih Ustaz. Barakallah Ustaz. Amin. Amin.